Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai metode transportasi multiplier. Next. Anggota kelompok kami terdiri atas dari Fauzi Ramadan, Marcel Grace, Nurul Hasanah, dan saya, Dian Akmal Tifsazani. Metode multiplier. Apa itu metode multiplier? Metode multiplier merupakan variasi dari metode stepping stone variabel. Metode multiplier memiliki dua variabel, yaitu variabel non-basis, yaitu adalah kolom yang tidak memiliki nilai, dan variabel basis, yaitu kolom yang memiliki nilai. Dalam multiplier juga terdapat dua tahap, yaitu ada perubahan biaya dan stepping stone. Perubahan biaya digunakan untuk menentukan suatu solusi sudah optimal atau belum. Jika ditemukan belum optimal, maka dilanjutkan dengan metode stepping stone. Stepping stone merupakan cara penyelesaian manual, namun dapat digunakan dengan tujuan menganalisis lebih jauh apakah total biaya pengiriman yang diperoleh dengan salah satu cara sebelumnya dapat diturunkan lagi. Berikut ada rumus perubahan biaya, yaitu untuk mencari UI dan VJ adalah dengan XIJ sama dengan UI ditambah VJ sama dengan CIJ sama dengan N, dengan N adalah nilai kolom kecil. Untuk mencari perubahan biaya dengan rumus CIJ sama dengan CIJ min UI min VJ dengan UI sama dengan 0. Untuk stepping stone terdapat sebuah definisi yang diketahui, yaitu adalah lintasan tertutup, yaitu untuk mendapatkan nilai perbaikan, maka dibuat sebuah lintasan tertutup. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, lakukan penyelesaian dengan solusi awal terlebih dahulu. Kedua, lakukan tahapan perubahan biaya. Jika belum optimal, maka lanjutkan dengan tahap stepping stone. 3. Pilihlah kolom yang tidak memiliki nilai. 4. Buat lintasan tertutup pada masing-masing kolom tersebut dengan tanda positif, negatif secara bergantian. Dimulai dengan tanda positif. 5. Hitung nilai yang ada dalam lintasan tertutup. Angka yang dipakai adalah angka yang berada pada kolom kecil. 6. Jika hasil keseluruhannya positif, maka solusi sudah optimum. 7. Jika terdapat nilai negatif, maka lihat kembali pada lintasan tertutup kolom tersebut. Carilah angka terkecil pada kolom besar, lalu kurangkan semua angka yang ada pada lintasan tersebut dengan angka terkecil. Tahap terakhir, alokasikan kembali angka-angka pada tabel. Ulang iterasi selanjutnya jika belum optimum. Untuk tahap multiplier terdapat 4 tahap. Yang pertama untuk menentukan nilai UI setiap baris dan nilai-nilai VJ untuk setiap kolom dengan memakai hubungan CIJ sama dengan UI plus VJ untuk semua basis dan tetapkan nilai 0 untuk U1. Tahap kedua, hitung perubahan biaya CIJ untuk setiap variabel non-basis dengan menggunakan rumus CIJ sama dengan CIJ min UI min VJ. Tahap ketiga, jika terdapat nilai CIJ negatif, solusi belum optimal, pilih variabel XIJ dengan nilai CIJ negatif terbesar sebagai entering variable. Tahap terakhir, alokasikan barang ke entering variable. XIJ sesuai proses stepping stone kembali ke langkah 1. Selanjutnya akan dibahas oleh Nurul. Oke, untuk penyelesaian selanjutnya, contoh soal, diperoleh sebuah solusi awal dari metode VIM yang akan dilakukan perhitungan solusi optimum menggunakan metode multiplier. Next, penyelesaian perubahan biaya mencari UI dan VJ. Menyelesaikannya itu yang hanya ada angkanya saja. UI itu U1 selalu hasilnya 0. Untuk pembahasan yang pertama, baris pertama kolom pertama itu adalah U1 plus V1 sama dengan C11 sama dengan 8. 8 itu adalah nilai kolom terkecil, nilai yang ada di kotak kecil. Caranya U1 sama dengan 0,
plus V1 yang masih dicari sama dengan 8. V1 sama dengan 8. Untuk selanjutnya, yaitu baris pertama kolom ketiga U1 plus V3 sama dengan C13 sama dengan 6. U1 sama dengan 0, V3 masih dicari sama dengan 6. V3 sama dengan 6. Baris kedua kolom ketiga itu sama dengan U2 plus V3 sama dengan C23 sama dengan 12. U2 masih dicari, V3 tadi udah dapet, hasilnya 6 sama dengan 12. U2 sama dengan 12 dikurang 6 sama dengan 6. Yang keempat itu adalah baris kedua kolom kedua, U2 plus V2 sama dengan C22 sama dengan 10. U2 udah didapat sama dengan 6, plus V2 yang masih dicari sama dengan 10. V2 adalah 10 dikurang 6 sama dengan 4. Kolom yang terakhir itu adalah baris ketiga kolom pertama, U3 plus V1 sama dengan C31 sama dengan 3. U3 masih dicari, plus V1 8 sama dengan 3. Jadi hasil U3 sama dengan 5. Untuk hasil akhirnya itu adalah V1 sama dengan 8, V2 sama dengan 4, V3 sama dengan 6, U2 sama dengan 6, dan U3 sama dengan 5. Sekian. Penyelesaian selanjutnya akan diselesaikan oleh teman saya, Fauzi. Oke, baik. Selanjutnya yaitu perubahan biaya dari variabel non-basis atau mencari kolom yang belum mempunyai angka. Rumus umum perubahan biaya yaitu CIJ sama dengan CIJ min UI min VJ. Lanjut, mencari C baris kedua kolom ke-1 atau C12. Nilai dari C12 yaitu 9 dikurang U1 0 dikurang V2 4 sama dengan 1. Lanjut ke C baris ke-1 kolom kedua atau C21 sama dengan nilainya yaitu 15 dikurang U2 yaitu 6 dikurang V1 sama dengan dikurang V1 8 sama dengan 1. Lanjut ke C baris kedua kolom ketiga atau C32 sama dengan nilainya yaitu 9 dikurang U3, nilai U3 yaitu min 5 dikurang V2, nilai V2 yaitu 4 sama dengan 10. Lanjut yang terakhir yaitu C baris ketiga kolom ketiga atau C33 sama dengan nilainya yaitu 10 dikurang U3 nilainya yaitu min 5 dan dikurang V3 yaitu nilainya 6 sama dengan hasilnya 9. Solusinya yaitu sudah optimum karena hasilnya tidak ada yang negatif. Tapi dalam metode multiplier harus dibuktikan kembali melalui tahapan stepping stone yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Marcella. Baik, selanjutnya di sini ada pembuktian dengan tahapan stepping stone. Sebelumnya kita sudah mendapatkan bahwa solusi tersebut sudah optimum, namun di sini kami akan membuktikan kembali menggunakan tahapan stepping stone. Yang pertama, kita akan mencari sebuah kotak yang tidak memiliki biaya. Di sini ada 4 kotak. Yang pertama itu ada baris ke-1 kolom kedua. Untuk membuat stepping stone sendiri, kita akan menggambarkan lintasan tertutupnya. Jadi di sini di yang kolom baris 1 kolom kedua ini kan belum punya nilai, belum punya biaya. Nah, di sini kita akan membentuk lintasan tertutupnya bisa membentuk persegi yang akan selalu dimulai dengan tanda positif. Jadi di sini saya akan memberi tanda positif, lalu membuat lintasannya.
di mana tanda tersebut harus bergantian. Jadi di sini ada positif, kemudian di sini negatif, di sini positif, dan di sini negatif. Lalu setelah selesai membuat lintasan tertutup, maka nilai dari kolom kecil tersebut dijumlahkan. Nah, untuk baris satu kolom kedua ini berarti ada 5 dikurangi 10 ditambah 12 dikurangi 6. Nanti hasilnya yaitu 1. Kemudian lanjut kepada baris kedua kolom 1. Di sini tetap ditulis positif sebagai permulaan. Kemudian buat lintasan tertutupnya. Nah, di sini sama seperti tadi, harus bergantian. Jadi di sini negatif, di sini positif, dan di sini negatif. Lalu setelah sudah membentuk lintasan tertutup, dijumlahkan kembali nilai dari kolom kecil tersebut. Nanti jadi 15 dikurangi 12, kemudian ditambah 6, dan dikurangi 8. Lalu sekarang ke baris ketiga kolom kedua. Di sini sama, dibuat dulu tanda positifnya, lalu dibuat lintasan tertutupnya. Lalu diberi tanda positif negatif secara bergantian. Nah, kemudian dijumlahkan nilai dari kolom kecil tersebut. Berarti nanti jadi 9 dikurangi 8 dikurangi 6 ditambah 12 lalu dikurangi 10. Nanti hasilnya yaitu 10. Kemudian untuk yang terakhir yaitu ada baris ketiga kolom ketiga. Di sini sama, dibuat dulu tanda positifnya, kemudian dibentuk lintasan tertutupnya. Setelah dibuat lintasan tertutup, dibuat tanda positif negatifnya secara bergantian. Setelah itu, jumlahkan nilai dari kolom kecil tersebut. Nanti akan menghasilkan 10 dikurangi 3, ditambah 8 dikurangi 6, yang akan menghasilkan nilai 9. Nanti hasilnya seperti ini. Untuk X12 itu menghasilkan angka 1, X22 menghasilkan angka 1, X32 menghasilkan angka 10, X33 menghasilkan angka 9. Untuk membuat lintasan tertutup tersebut, diusahakan untuk kolom yang belum terisi tersebut, nanti lintasannya harus kembali lagi kepada kolom yang tidak memiliki biaya, sehingga membentuk sebuah lintasan tertutup. Kesimpulannya, karena semua kotak kosong memiliki CIJ yang bernilai positif, maka solusi yang didapat sudah optimum, yaitu dengan hasil
70 dikali 8, 50 ditambah 50 dikali 6, ditambah 70 dikali 10, ditambah 10 dikali 12, ditambah 80 dikali 3, yaitu hasilnya 1920. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.